Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, berarti hari ini semangat ya belajarnya. Semangat. Oke, nah sebelum ibu memulai pembelajaran, silakan anak-anak ibu berdiri dulu. Ayo berdiri dulu. Nah, ibu mau memeriksa kerapian anak-anak ibu bajunya. Nah, coba ibu lihat kukunya dulu. Oke, bersih. Fajar bersih. Ihsan bersih. Hamda juga oke, bersih ya. Nah, silakan duduk. Nah, coba lihat di sampingnya, di depan dan di belakang apakah ada sampah. Kalau ada sampah, tolong dibersihkan. Nah, selanjutnya bagi duduknya yang kurang rapi, silakan diluruskan dulu. Oke, sudah. Nah, selanjutnya siapa ketua kelasnya? Silakan pimpin doa. Ya. Siapa ketua kelasnya? Ada. Ya, silakan Hamda pimpin doanya. Terserah minta mau siapapun yang mau pimpin. Siapa ada yang memimpin doanya? Siapa? Iya, silakan anak ibu. Iya, Fajar, silakan Fajar. Siap, berat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang ibu mau ngambil absen dulu ya. Ada yang nggak hadir? Aduh. Siapa? Oh, si Olive nggak hadir ya? Oh, sekarang ibu mau ngambil absen dulu ya. Hamda Ahsanul Fikri, Hadir. Muhammad Ihsan Adri, Hadir. Muhammad Fazar. Hadir. Oke, berarti Olive cuma yang nggak hadir. Olive sakit ya? Ya. Oh, kita doakan nanti Olive-nya biar cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita lagi ya. Nah, sebelum mau mulai pembelajaran, ibu mau ngajak anak-anak ibu untuk menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Nanti supaya kita lebih semangat untuk belajar. Nah, sekarang kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan. Nah, ibu mau bertanya, materi kita minggu kemarin apa? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih? Energi, Iya, sumber energi. Apa lagi? gagasan pokok, Iya, gagasan pendukung. Iya, gagasan pendukung. Apa lagi? ide pokok. Nah, iya berarti kalian mengulang-ulang pelajarannya di rumah ya. Ya. Nah, sekarang materi kita pada hari nah, sebelumnya ibu mau bertanya. Tadi pagi setelah anak-anak ibu bangun, anak-anak ibu melakukan apa? Membersihkan tempat tidur, Membersihkan tempat tidur, lalu saat subuh, sholat subuh. Apa lagi? Udah. Fajar apa tadi mandi Fajar? ya. Mandi. Nah, anak-anak ibu kan tadi mandi. Ada yang mandi, ada yang untuk sholat subuh. Kalau untuk menggosok gigi. Nah, kalau untuk menggosok gigi, untuk mandi, sama untuk sholat itu kan berwudu. Nah, itu kita menghidupkan air. Nah, kalau kita menghidupkan air, kita itu kan menggunakan sumber energi, yaitu sumber energi Air. listrik. Sumber energi listrik. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tema 2, selalu berhemat energi
energi, subtema 1 sumber energi. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini nanti dengan mengamati teks visual, anak-anak ibu akan mendapatkan informasi melalui gagasan, apa itu gagasan pokok, dan anak-anak ibu juga nanti akan mampu menjelaskan apa itu sumber energi dan bagaimana cara pemanfaatannya. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu, sumber energi apa yang paling terbesar? Ada yang tahu? Matahari. Nah, sumber energi matahari ini sangat berperan penting bagi kehidupan manusia dan sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup, bagi kehidupannya sehari-hari, contohnya manusia. Nah, di sini ibu punya media. Nah, silahkan. Sebelumnya ibu mau bertanya, anak-anak ibu tahu apa itu teks visual? Nggak tahu. Oke, nanti ibu akan jelaskan apa itu teks visual. Nah, sekarang silahkan anak-anak ibu amati gambar yang ada pada tersebut dan informasi apa saja nanti ibu akan tanya. Ibu kasih waktu 1 menit. Sudah? Sudah. Nah, ibu bertanya, informasi apa saja yang dapat dari gambar ini? Pohon. Ya, pohon. Rumah. Iya. Apa lagi? Olahraga. Iya. Anak yang dijemur. Bayi yang sedang berjemur. Nah, anak-anak ibu, di sini ibu punya LKPD. Nanti silahkan anak-anak ibu jawab ya. Silahkan anak-anak ibu jawab. Ibu kasih waktunya 2 menit. Silahkan dijawab mulai dari sekarang. Nanti setelah dijawab, ibu akan menyuruh anak-anak ibu maju ke depan untuk menampilkan hasil jawabannya. Sudah siap? Sudah. Oke. Siapa yang mau maju ke depan pertama? Apa ibu tunjuk? Isan. Ya, silakan Isan dulu. Jawab nomor 1. Ya, maju. Jawab nomor 1. Ya, silakan. Bawa itu KPD-nya. Jawab nomor 1. Langsung baca aja, kan? Banyak kali. Apa yang diceritakan dari gambar di atas? Apa yang diceritakan dari gambar yang di atas? Apa tadi jawabnya? Cerita di atas menceritakan? Cerita di atas menceritakan tentang sumber energi matahari yang dimanfaatkan oleh seorang ibu yang sedang menjemur pakaian dan seorang bapak yang sedang berolahraga. Oke, tepuk tangan. Nah, selanjutnya untuk yang kedua siapa? Ya, Hamda, ayo Hamda maju ke depan. Dari teks yang di atas, apa manfaat matahari bagi kehidupan bumi? Apa ini? Mengeringkan pakaian. Tumbuhan bisa melakukan fotosintesis melalui sinar matahari. Oke, nah nomor 3 siapa yang bisa? Ya Fajar, maju Fajar. Ya Hamda, coba duduknya bagus nak. Jelaskan contoh matahari. Matahari adalah Penerangan penerangan
pagi hari hingga hingga sore hari dengan penerangan dengan penerangan cahaya matahari untuk bisa menerangi aktivitas kita sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk Fajar. Silakan untuk Fajar. Nah, selanjutnya tadi anak-anak ibu nggak tahu kan apa itu teks visual. Teks visual itu adalah teks yang menyampaikan informasi kepada pihak lain melalui gambar. Contohnya tadi di gambar itu ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian, seorang bapak yang sedang berolahraga. Ada juga gambar itu dan informasi yang kita dapat itu ada gambar pohon, gambar rumah dan seorang bayi yang sedang berjemur. Nah, tadi ibu bilang apa sumber energi yang terbesar? Matahari. Nah, sumber energi matahari ini sumber energi yang dapat diperbaharui atau yang tidak dapat diperbaharui? Yang tidak dapat diperbaharui itu adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini ibu punya contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan dapat diperbaharui. Ini adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya hasil pertanian. Di sini kan ada seorang petani yang sedang memanen padi. Nah, contoh yang kedua itu hasil peternakan, yaitu ini adalah sekumpulan hewan ternak, yaitu ada yang tahu ini gambar apa? Sapi. Ya, sapi. Nah, contoh yang ketiga yaitu hasil perikanan, yaitu seorang nelayan yang sedang menangkap ikan di laut. Nah, itu untuk contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sekarang contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini. Apa ini? Batu Ya, batu bara. Iya, batu bara contoh yang pertama. Yang kedua ada emas. Yang ketiga ada perak. Oke. Nah, anak-anak ibu sebelumnya tahu apa itu sumber energi? Ada yang tahu? Iya, betul. Ada lagi? Nah, sumber daya energi itu adalah yang dapat dikelola manusia dan dapat diperoleh oleh manusia. Nah, di sini ibu mempunyai teks. Nah, silakan anak-anak ibu nanti baca teks ini. Nah, ibu kasih 2 menit. Silakan Medar sekarang baca teksnya. Apa sudah siap anak-anak ibu? Nah, sekarang ibu mau membagi anak-anak ibu menjadi 2 kelompok. Nggak apa-apa untuk Fajar nanti 1 kelompok ya, kalau kita bertiga. Nggak apa-apa kan? Ya udah nanti Hamda sama Iksan kelompok 1, Fajar kelompok 2. Nah, sekarang ibu mau membagikan LKJ-nya. Nanti silakan anak-anak ibu jawab dan nanti perwakilan kelompok menjawab ke depannya. Tulis namanya dan kelompoknya ya. Ibu kasih waktunya 2 menit. Mulai dari sekarang. Ayo silakan anak-anak ibu. Sudah siap Fajar? Pandai, pintar juga ya. Oke, silakan Fajar maju ke depan. Tampilkan hasil diskusinya. Ayo, silakan Fajar. Untuk nomor 1, nanti kelompok 2 untuk nomor 2. Berikut ini Berikan masing-masing berikan masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang diperbaharui apa? Oh, ini tadi. Apa itu? Peternakan, terus perikanan, pertanian. Yang tidak dapat diperbaharui apa tadi?
Fajar. Nah, karena Fajar sudah mau menampilkan hasil diskusinya, di sini Ibu punya reward. Nah, tepuk tangan untuk Fajar. Nah, selanjutnya untuk kelompok 1, siapa perwakilan maju ke depan? Oke, Ihsan, silakan Ihsan. Sebutkan contoh kegiatan ekonomi yang merupakan sumber daya alam. Jawab. Contoh kegiatan ekonomi dari sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu industri dan batubara. Oke. Nah, karena kelompok 2 juga mau maju ke depan, Ibu kasih reward 2 ini. Nah, nanti dibagikan dengan teman kelompoknya ya. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Dari awal tadi sampai sekarang kita belajar apa tadi? Siapa yang Energi. Sumber energi. Apa lagi? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Apa lagi? Tentang gagasan pokok. Iya, tentang gagasan pokok. Nah, dari itu ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada yang bisa? Tapi kan tadi udah belajar apa itu sumber energi, apa itu gagasan pokok, teks visual. Pasti dia ingat? Nah, di sini Ibu akan menyimpulkannya. Kesimpulan materi kita pada hari ini, kita mempelajari tentang teks visual, di mana teks visual itu menyampaikan suatu informasi kepada pihak lain. Nah, tadi kita juga belajar tentang sumber energi. Nah, sumber energi yaitu sumber, contohnya seperti matahari. Nah, matahari ini kan tadi sumber energi yang terbesar. Nah, matahari itu tadi sumber energi yang terbesar yang dapat diperbaharui atau yang tidak dapat diperbaharui. Ya, yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui tadi, contohnya emas, perak, dan batu bara. Contoh sumber energi yang dapat diperbaharui itu tentang contoh ada tadi hasil perikanan, hasil pertanian, dan hasil peternakan. Oke. Nah, sampai sini anak-anak Ibu paham? Paham. Oke. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau anak-anak Ibu siapkan alat tulisnya untuk kita pulang. Yang dibereskan yuk. Sudah siap? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya sampai di sini materi kita pada hari ini. Silakan anak-anak Ibu ulangi pelajarannya di rumah ya. Minggu besok Ibu tanya lagi supaya anak-anak Ibu dapat. Jangan lupa nggak mengulang-ulangi pelajarannya di rumah ya. Oke. Nah, anak Ibu pada silakan duduknya dirapikan dulu. Bagus. Nah, oke. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.